siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Oke, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran ya. Hari ini seperti biasa kita akan membuka satu bab baru terkait dengan mata kuliah sejarah pendidikan Islam di masa klasik, pertengahan dan modern. Ketika minggu kemarin kita sudah belajar tentang pendidikan di masa Bani Abbasiyah, gitu ya. Kita hari ini akan pelajari tentang apa materinya? Masa kejayaan pendidikan Islam. Oke, masa kejayaan pendidikan Islam. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan presensi satu persatu untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Yang pertama, sebentar saya Yunia Puspita Sari Kusuma Wardani, Nurul Laila Sapitri, kedua Mas Wendy Yasin untuk kedua hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita review materi di minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang pendidikan di masa Bani Abbasiyah, gitu ya. Nah, Bani Abbasiyah ini berkuasa selama berapa puluh tahun? 250. Berapa puluh atau berapa abad? Bani Abbasiyah? Oke, sekitar 5 abad. Siapa pemimpin yang paling terkenal di masa pemerintahan Bani Abbasiyah? Oke, setelah itu ada Al-Ma'mun. Oke, di masa Bani Abbasiyah itu apa saja hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahannya untuk mencapai peradaban Islam yang sesungguhnya? Apa saja yang dilakukan? Satu. Ayo. Menciptakan Apa? instansi Ekstansi. Enggak lah. Apa yang dilakukan? Integrasi ilmu agama dan Ilmu. Oke, sebentar. Satu apa mas? integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Umum. Terus yang kedua mas? penerjemah Arabia Oke, dari negara mana saja? dari negara Persia, Romawi dan India. Nah, terus yang ketiga, apa yang dilakukan? Kenapa Abbasiyah dikatakan sebagai salah satu peradaban yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi? Yang ketiga, oke, keempat, satu lagi, Mbak Mas. Ilmu berpusat pada ulama dan ilmuwan. Oke, ilmu berpusat kepada ulama dan ilmuwan. Oke, setelah Bani Abbasiyah selesai, kita akan mengenal masa kejayaan pendidikan Islam. Masa kejayaan pendidikan Islam itu, teman-teman, dimulai dari abad keberapa sampai abad keberapa? Ke-8 Sampai abad ke-12. Terutama pada masa kejayaan dari Bani Abbasiyah. Oke, nah kita akan melihat beberapa hal ini. Jadi di dalam materi masa kejayaan pendidikan Islam ini kita akan belajar 4 subbab ya. Yang pertama, faktor yang melatar belakangi kenapa disebut dengan masa kejayaan Islam. Paham ya? Yang kedua, kita akan mempelajari kurikulumnya. Kenapa toh disebut dengan masa kejayaan? Berarti kurikulum di lembaga pendidikannya dianggap baik, gitu ya. Terus yang ketiga akan mempelajari tentang metode pembelajarannya. Baru yang keempat belajar tentang lembaga pendidikan, gitu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini saya akan menggunakan satu metode dan tambahan metode lain, yaitu ada metode jigsaw dan metode mind mapping, gitu ya. Nanti tugas kalian adalah mencari keempat subbab materi yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini saya sudah memiliki 4 kertas. Ini ya. Nanti 4 kertas ini silahkan diisi sesuai dengan 4 subbab yang tadi saya jelaskan. Tentang apa saja tadi? 1. Faktor. Yang kedua, kurikulum. Ketiga, metode. Keempat, lembaga. Nah gitu ya. Di kelas ini nanti karena ada 23 mahasiswa, silahkan nanti dibagi menjadi 4 kelompok.
paham dulu ya, dibagi menjadi dalam satu kelompok di kalian itu ada sekitar 6 mahasiswa. Guys ya. Sekarang pilih 2 mahasiswa yang akan mempelajari subbab pertama. Silahkan pilih siapa saja, ayo. 2, ayo 2. Sudah? Masnya? Siapa? Ya, dengan Jawa. Oke, Mas, satu lagi ya. Terus yang sana siapa yang akan jadi perwakilan? Terus 2 ini, ketiga siapa yang jadi perwakilan? Saya. Oke, keempat. Oke, sudah. Yang tadi ditunjuk temannya silakan berdiri. Berdiri ya. Silakan kalian, ya loh. Dari setiap kelompok perwakilan ini menjelaskan tentang sebab materi 1 dituliskan di sini. Paham? Paham nggak? Yes. Iya, yang program saja. Sudah paham? Ya, silahkan dikerjakan di belakang. Ayo. Ini saya kasih ini. Ya. Nah, ayo Mas, saya kasih waktu sekitar 15 menit saja untuk mengerjakan. Kalau sudah nanti silakan kembali kepada kelompok asalnya tadi. Guys ya. Nanti kalau sudah bertukar informasi, kamu tadi dapat apa, gitu ya. Berarti kalian itu disebut dengan tim ahli. Ahli dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yuk. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus masjid. Terus yang kedua, udah tahu kan kutab apa? Ya, kutab itu adalah pendidikan, tempat pendidikan mendasar untuk mengajarkan baca tulis Al-Quran. Oh gitu. Udah tahu ya. Terus yang kedua itu ada masjid. Jadi dulu itu masjid sebagai pusat pendidikan agama tafsir, ada hadis, ada fikih, ada ilmu dan pelaksanaan ilmu pengetahuan, astronomi, kedokteran, jadi ilmu formal mempelajari ilmu agama dan rasional. Terus yang keempat adalah perpustakaan yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah. Terus yang kelima adalah istana. Nah, istana itu dulu menjadi tempat pengetahuan karena penerjemahan itu mendukung para seniman dan ulama. Yang terakhir adalah ini. Silahkan setelah ini adalah memberikan informasi kepada kelompokmu yang lain tentang apa yang kamu tuliskan dan yang kamu dapatkan ketika tadi menjelaskan dari keempat subbab kita hari ini. Silakan yang pertama berani menjelaskan ya. Nanti setelah itu yang kedua, ketiga, keempat berurutan. Nanti saya akan tanya. Nah, 3. Hafalan, terutama terutama dari ada hafalan merupakan salah metode terutama dalam pendidikan Islam. Lambat, dialog dan debat ilmiah. Metode ini akan melalui diskusi mendalam antara guru dan murid dalam antar sesama ilmuwan. yang kelompok sudah mendapatkan informasi gitu ya dari temannya terkait dari 4 subbab yang tadi dijelaskan. Oke, saya mau bertanya tapi secara acak ya, Islam datang. Oke. Jadi nanti saya akan bertanya untuk, maksudnya saya akan bertanya di kelompok 2 seumpama
Berarti nanti yang menjawab itu jangan tadi yang membuat peta konsep yang lainnya. Nonton ya? Paham ya maksud saya ya? Tadi diajak. Oke. Terus tadi pertama kita mempelajari tentang latar belakang kejayaan pendidikan Islam. Tadi di kelompok 1 menjelaskan ada berapa faktor? 5. Satu apa? Dukungan Tuhan dan kita. Yang kedua? Gerakan Maria. Ketiga? Tiga. Keempat? Oke, gerakan penerjemahan buku kelompok 1 tadi siapa yang mendengar di sini? Masnya ya. Berarti saya minta tolong Mbak Yu menjelaskan. Apa tadi Mbak? Gerakan penerjemahan karya ilmiah. Ya, apa itu maksudnya? Itu mungkin seperti kayak mempelajari ilmu terus nanti tuh Terjemahkan dari bangsa mana saja yang menjadi pokok bahasannya? dari bangsa Yunani, Persia, India. Oke, cukup ya. Terus yang kedua tadi belajar tentang apa teman-teman? Kurikulum pendidikan. Ada 2 kurikulum yang muncul di masa kejayaan. Ada kurikulum berbasis kepada keagamaan dan nasional. Berarti kita menyebutnya sebagai ilmu akliyah sama ilmu nafsiyah. Oke, ilmu yang berbasis kepada keagamaan ada ilmu apa saja? Tadi kelompok 2 yang menjelaskan siapa? Tadi Mbaknya ini. Apa Mbak? Terus? Oke, kalau ilmu satunya Mbak kelompok 1 ya tadi ya ini ya? Oke, satunya yang ilmu rasional. Oke, terus yang ketiga kita membahas tentang apa tadi? Lembaga pendidikan. Ada berapa lembaga pendidikan yang dituliskan oleh kelompok tadi? Kelompok Subab 3. Ada apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ini, kalau melihat lembaga pendidikan di masa kejayaan, gitu ya Mbak ya. Apa makna dari kutab? Apa bedanya kutab di masa kejayaan dengan kutab di masa khalifah siapa dulu? Umar bin Khattab. Oke, apa bedanya? Tadi Mbaknya bukan kelompok 3 kan ya? Kelompok 3. Kelompok 1 mana? Mbaknya ya. Ya, Mbak, apa bedanya kutab di masa Khalifah Umar dengan kutab di masa kejayaan Islam? Kalau kita bisa Khalifah Umar, ya Khalifah Umar. itu sudah ada belum ada kurikulum. Belajarnya tentang apa? Jadi bisa tulis Al-Quran. Sudah ada jenjangnya atau belum? belum. Belum. Berarti dulu khusus untuk siapa belajarnya? Adik-adik. Anak-anak. Oke. Kalau di masa kejayaan Islam, kutab itu artinya adalah Tempat yang digunakan untuk membaca dan tulis Al-Quran. terus di sana sudah ada apanya? Sudah ada jenjang. Jenjang gitu ya. Ada sesuai dengan umurnya. Itu ya. Nah itu kutab untuk masa kejayaan pendidikan Islam. Terus yang lain belajar tentang apa? Metode. Metode. 9, 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, oke, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Nah, apa berbeda? Nggak ada. Ada atau tidak? Tidak ada. Oke. Saya cukupkan untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah bahasan baru terkait dengan sejarah pendidikan Islam di masa klasik, pertengahan dan modern. Kita insya Allah bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa tanggal 22 Juni kita sudah UAS. Materi sudah saya berikan semuanya. Nanti kisi-kisi dari UAS akan saya kirimkan ataupun saya jelaskan di minggu depan sebelum pelaksanaan UAS dimulai.